Izin Pak Kepala, dulu saya pernah menjadi korban. Saya dulu pernah dikasih untuk coba-coba, sampai saya pernah ditangkap. Saya itu karena itu tidak ketahuan. Justru sekarang itu kira-kira masih muda saya, umur 20 tahun. Sekarang siap. Muda. Semacam Arabi lah. Oh. Oke, gimana caranya? Maaf ya. Bang, udah datang duluan tadi nih, Bang. Iya. Oh iya. Pak itu berarti datang. Pak Nelson, Pak. Kami dapat salam ya. Oh gitu. Oh gitu. Ayo. Siap. Jangan dong semalam. Iya, hujan-hujanan, Bang. Ini kan nginep sini. Nginep di sini, ah. Lagi luar biasa ya. Bisa. Berapa hari? Arabi. 3 hari, Pak. Halo. Hari pertama itu kita gembel di mental, Bang. Hari kedua itu kita Oh, di mental-mental aja ya. Diapain tuh, diapain? Itu paling penting. Jadi nanti adik-adik ini hari seharian full ini materi. Baru di malam hari nanti kita bangun solidaritas kebersamaan mereka. Ada adik unggul, ada pentas juga. Besok mereka pulang ke sekolah. Jadi berapa hari? 3 hari. 3 hari. Mantap lah. Mental fisik dapat lah ya. Mental fisik wawasan dapat. Wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Cinta tanah air. Jauh dari narkoba. Jauh dari itu penting. Bersih narkoba. Itu penting. Jangan. Dan kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Komjen Pol Suluh Aryo Santo SIP SMSI sebagai Kepala Badan Nasional Republik Indonesia, Bapak Rafi Farid Ahmad sebagai staf utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Aji Januari sebagai staf ahli Bupati bidang pemerintahan, serta Bapak Kombes Pol Dr. Raden Muhammad Jauhari SASK MSI sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota. Kami ucapkan selamat datang di Kemah Kebangsaan Bersinar. Itu arahannya Pak Presiden. Itu penting banget karena generasi muda kalian semua yang nanti akan meneruskan perjuangan kita semua. Dan ingat, narkoba itu awalnya coba-coba. Ada yang bilang, ini cobain, asik. Saya bukan apa-apa. Pak izin Pak Kepala, dulu saya pernah menjadi korban. Saya dulu pernah dikasih untuk coba-coba, sampai saya pernah ditangkap. Saya itu karena itu tidak ketahuan. Justru sekarang itu kira-kira masih muda saya, umur 20 tahun. Sekarang sosial media udah ada di mana-mana. Zaman dulu aja bentuknya udah beda-beda, Pak Kepala. Saya aja dibilang, oh ini katanya biar kuat, biar semangat. Ya, kita cobain, semangat. Ditangkap saya. Beneran. Jadi sekarang apalagi apa yang dikatakan oleh Pak Kepala BNN, sekarang bentuknya sudah aneh-aneh. Udah bentuk permen,
udah ada yang berbentuk vape, udah ada yang berbentuk rokok, udah ada yang berbentuk air yang disebut happy water. Nanti disebutnya gini biasanya, oh, kamu gak gaul. Loh, kalian itu bisa keren bukan karena narkoba, kalian keren itu harusnya karena prestasi. Itu yang kalian harus tahu. Nanti kalau kalian narkoba, bener kata kepala BNN, nanti begini, nanti lupa-lupaan, nanti beli sekali, minjem duit ke temennya, nanti malah nyolong. Kasihan orang tua kalian. Nanti kalau terjadi apa-apa, narkoba itu cuma 3 ujung-ujungnya, ditangkap, rehabilitasi, atau mati. Betul kan apa kepala? Udah gak ada pilihan lagi. Sekarang bentuknya udah aneh-aneh. Jadi jangan pernah merasa keren karena kalian nyobain narkotika atau narkoba. Kalian itu keren harus karena prestasi. Sekarang bukan cuman, benar kata Pak Kepala BNN, bukan cuma di diskotek atau tempat-tempat kafe. Sekarang udah masuk ke desa-desa, udah masuk ke permen. Ada berita kemarin anak SMP sampai anak SD aja suka ada yang udah mulai dicekok-cekokin. Segitu saya itu prihatin banget. Karena malu. Yang pertama orang tua malu, badan rusak, otak rusak, mau apa lagi yang dibanggain. Jadi sekali lagi buat adik-adik, bagus acara ini, tepuk tangan untuk Bison dan juga BNN, luar biasa bisa menggabungkan. Karena Pak Prabowo itu paling suka kalau menggabungkan semua di sini. Supaya apa? Supaya rasa kebersamaan dan rasa nasionalisme kalian itu ada. Indonesia itu harus bersih dari narkoba. Dan benar kata Pak Kepala BNN, kalau ada teman kita yang kena narkoba, jangan dijauhin, diselamatkan. Langsung kasih tahu orang tuanya, yang ada di sekolah kasih tahu gurunya, atau dibawa ke tempat rehabilitasi. Jangan sampai terlambat. Kasihan kalau sampai mereka sakau, sampai mereka nanti ada yang overdosis. Itu bisa cepat sekarang. Benar kata Pak Kepala BNN, kata Pak Suyudi, sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Sekarang itu nanti kepolisian itu udah nggak bisa dibohongin, BNN itu udah nggak bisa dibohongin, bisa kelihatan dari wajahnya, bisa kelihatan dari setiap sekolah-sekolah udah ketahuan. Di mana nih anak-anak yang muka-mukanya matanya merah, nanti handphone yang bisa disadap-sadap, ya kan Pak Kepala? Udah nggak, sekarang jangan pernah macam-macam. Pokoknya saya ingin generasi muda, karena kalian yang menyelamatkan bangsa kita. Ingin aja, Indonesia itu Pak Presiden sangat berharap Indonesia emas nanti ada di tangan kalian semuanya. Beneran, kita doain ada yang bisa jadi kepala BNN suatu hari nanti, ada yang bisa jadi Kapolri suatu hari nanti, jadi Panglima, jadi Jaksa Agung. Siapa tahu kalian di sini ada yang jadi presiden, wakil presiden. Jadi masa depan kalian cerah. Pokoknya ingat, bersinar, bersih tanpa narkoba. Dan ingat, saya di sini membagikan pengalaman pahit saya, jangan sampai terjadi sama kalian. Saya aja di sini karena dulu berapa puluh tahun yang lalu, karena nggak tahu, apalagi sekarang nanti ada lagi nyoba-nyoba. Jangan, pokoknya tahu nggak tahu jauhi. Teman yang kena kasih tahu, laporin ke orang tuanya. Kalau kalian sayang, ingat jangan dijauhi. Justru kita harus selamatkan mereka. Kita harus selamatkan mereka. Yang harus kita basmi adalah pengedarnya. Pengedarnya kita harus support Bapak Kepala BNN, kita tangkap para pengedarnya dan jangan dikasih ampun untuk para pengedarnya, apalagi gembong-gembong, karena itu yang merusak generasi muda kita. Setuju? Jadi terima kasih untuk Kak Ginka dan pasti juga untuk keluarga besar Bison dan juga yang seperti belum pernah dulu di BNN di lantai berapa itu di bawah diperiksa-periksa. Saya pernah dibawa juga sampai ke Lido Pak Kepala, di situ benar-benar gak enak. Jangan sampai gak enak. Itu aja karena saya nggak tahu, tapi tetap ingat jangan sampai. Kasihan ibu kalian pasti nangis. Apa kalian pasti nangis? Untung-untung kalian cepat sadar. Kalau nggak sadar, ada lagi juga kawan saya balik lagi karena narkoba itu jahat. Habis direhabilitasi aja bisa dia relapse kembali lagi Pak Kepala. Kenal sama bandarnya, batu jualan. Nanti kalian kalau katakan itu bisa dihukum mati, nggak ada ampun untuk narkoba. Terorisme, korupsi, sampai narkoba itu tidak ada ampun. Buat para generasi muda, tetap semangat, sayangi orang tua kalian. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Kepala BNN.
yang selalu memberantas narkoba, karena bahayanya narkoba bisa merusak generasi kita. Terima kasih buat Hinda, Bison keluarga, dan juga anak-anak muda yang ada di sini. Jauhi narkoba, jauhi narkoba, jauhi narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih sedikit. Kepala BNN memang paling terpenting anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang harus paling terpenting jauh dari narkoba. Itu paling terpenting karena narkoba bentuknya sekarang udah aneh-aneh. Mungkin perwakilan dari artis gimana nih? Ini kan lagi rame-ramenya juga segala macam terus. Terima kasih untuk penyebar. Kepala BNN, untuk Pak Suyudi, untuk Pak Kapolres juga. Memang narkoba ini harus kita perangi bersama-sama. Ini masuk ke berbagai macam kalangan, masuk ke berbagai macam usia. Justru saya tadi membagikan pengalaman pahit saya dulu karena ketidaktahuan saya. Apalagi sekarang ini bentuknya narkoba itu udah aneh-aneh. Udah ada yang berbentuk vape, udah ada yang berbentuk air. Dan bisa masuknya bukan permen, bukan cuma masuk ke diskotik atau ke kafe-kafe aja, tapi udah masuk sampai ke sekolahan, ke desa-desa, sampai ke anak SD aja. Bayangin anak SD dicobain kasih permen, segitu jahatnya, dan itu bisa merusak mental dan merusak mental anak-anak kita. Dan itu saya tadi ceritain sesuai dengan pengalaman saya. Saya ini mungkin kalau teori nggak pinter, tapi saya selalu bercerita tentang pengalaman saya. Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang ini cobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati, karena kalau Pak Kepala BNN sudah menghimbau sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Nanti otaknya rusak, nanti memble, nanti lupa-lupa, nanti matanya merah. Cuma 3 ujung-ujungnya itu, ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya mati. Apalagi gitu loh. Jadi dan juga Pak Presiden Prabowo sangat mengharapkan, makanya saya sangat mengapresiasi Kepala BNN beserta Bison, beserta seluruh aparat kepolisian, jajaran, seluruh lembaga yang memang sama-sama kita memerangi narkoba, karena generasi muda kita harus kita selamatkan, karena generasi muda kita adalah calon penerus kita. Dan Pak Prabowo sendiri, Pak Presiden menghimbau kalau narkoba itu untuk, terutama untuk para bandar dan pengedarnya, itu nggak ada ampun. Justru korbannya kita harus segera cegah, kita selamatkan mereka. Saya juga menghimbau ke adik-adik, kalau ada yang tahu temannya make, kasih tahu ke keluarganya, kasih tahu ke orang terdekatnya, biar cepat diselamatkan, biar mereka tidak terlalu jauh. Gitu aja. Jadi untuk generasi muda semuanya jauhi narkoba, nggak ada keren-kerennya pakai narkoba. Ini lagi rame juga. Kalangan artis mungkin ada koordinasi sama BNN gitu untuk mungkin mencari pencegahan supaya artis juga, kalangan ini artis juga nggak terjerat narkoba. Semuanya, semua kalangan. Jadi bukan cuma artis saja, semua kalangan. Nggak ada ampun, kalau narkoba itu nggak ada ampun, dan semuanya sama bisa masuk kemana aja. Kalau yang kena juga konsekuensinya sama. Pak, peran BNN bagaimana? Saya tambahkan, jadi gini, apa yang disampaikan Arab itu disuruh. Terima kasih Mas ya, makasih ya. Pipi. Ini buat ini nggak cuma ke angkos doang, ke semuanya.